gizi yang bertugas di klinik ini. Tujuannya di sini untuk mencari solusi atau jalan keluar masalah penyakit atau keluhan-keluhan yang diderita oleh pasien. Ada yang bisa saya bantu sebelumnya? Ini Mbak, silakan dilihat, itu adalah hasil lab saya Mbak. Saya punya penyakit keluhan yaitu anemia Mbak. Jadi saya ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai anemia dan bagaimana saya untuk mencegah penyakit tersebut Mbak. Baik, sebelum masuk ke hasil labnya, di sini saya akan menimbang berat badan. Tujuannya untuk mengetahui berat badannya normal apa tidak ya Mbak. Kan untuk menimbang berat badannya terlebih dahulu. Sebelum menimbang berat badan, di sini dilarang untuk membawa dompet atau jam tangan yang menyebabkan berat badannya itu naik. Oh iya, mohon maaf ya Mbak. Ya, silakan. Berat badannya 62 kilo ya. Baik Kak, silakan kembali ke tempat. Badannya Mbaknya sendiri di sini 62 kilo ya. Untuk tinggi badannya berapa? 58. Di sini dihasilkan berat badan normal 65 kilo. Jadi untuk IMT-nya Kakak itu normal ya. IMT sendiri itu adalah pengukuran di mana untuk mengetahui status gizi seseorang yang didapatkan dari perbandingan berat badan dan tinggi badan. Karena telah mengetahui IMT, saya lanjut di tensi dulu ya Mbak. Jadi tensi di sini adalah 93, jadi kurang ya Mbak. Dan untuk pola makannya ini bagaimana ya Kak? Apakah Kakak apa saja yang Kakak konsumsi itu setiap hari? Untuk makannya ini jam berapa? Makan paginya? Makan paginya itu saya sekitar jam 8 pagi. Jam 8 pagi ya. Jadi Kakak itu mengkonsumsi apa saja jam 8 pagi? Biasanya nasi putih, tahu tempe. Terus makannya berapa kali Kak? Kadang 2 kali, kadang 3 kali begitu. Makan siang? Makan siang itu jarang Mbak, biasanya malam langsung malam. Makan malam ini menunya apa saja? Biasanya saya ngerujak itu Mbak, timun itu Mbak. Rujak timun itu saya suka sama timun, tapi kadang kalau sudah sering makan timun itu saya merasa pusing Mbak. Baik. Kak, jadi untuk intervensinya IMT sendiri ini normal ya Kak. Dan untuk glukosa darah di cek lab ini 16,8, rentannya itu sampai dari 200. Untuk kadar hemoglobinnya itu 9, termasuk rendah ya Kak. Normalnya itu 12 sampai 16. Dan tadi yang di tensi itu hasilnya tensi barusan 93. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kakak itu menderita anemia ya. Jadi ada beberapa pantangan makanan yang dilarang seperti yang mengandung tanin. Itu contohnya kopi, teh itu dilarang ya Kak. Dan gluten, contohnya itu seperti roti. Itu dilarang bagi pasien anemia. Untuk makanan yang bisa dikonsumsi, Kakak bisa mengkonsumsi yang tinggi zinc seperti itu sumber hewani. Contohnya itu daging merah, itu
gak apa-apa ya kak ya. Karena daging merah sendiri itu bisa menambah darah dalam tubuh. Vitamin B12, B6 itu contohnya nasi, gandum, sereal, kacang-kacangan. Jadi kalau kakaknya sarapan pagi sereal susu itu nggak apa-apa kak. Ada juga vitamin C dan vitamin A, seperti itu kak. Nah kakaknya kan tadi bilang bahwa kakak tuh nggak suka sayur. Saya akan merekomendasikan makanan yang bisa dijadikan selingan nih kak, seperti rolada. Itu kan ada campuran tahu dan sayur. Nah itu kakak bisa jadikan cemilan atau dijadikan lauk pauk seperti itu. Saya ingin berkonsultasi lagi ya mbak, apa boleh saya mengkonsumsi obat-obat tertentu seperti penambah darah ya mbak? Sebenarnya boleh ya kak, tapi untuk obat-obatan tertentu itu bisa dikonsultasikan selebihnya dengan dokter ya kak. Dan bisa juga diselingi sama buah-buahan, sayur-sayuran. Lebih lengkapnya sih makanan-makanan yang bergizi kak. Saya ingin bertanya mbak, apakah anemia itu bisa disebabkan karena faktor keturunan ya mbak? Pada dasarnya anemia disebabkan karena tubuh kekurangan sel darah merah sehat yang mengandung hemoglobin. Pemicu kondisi ini banyak, mulai dari kekurangan zat gizi hingga vitamin B12 serta asam folat. Namun ada pula sebagian orang yang terlahir dengan kelainan genetik dan mengidap beberapa jenis anemia yang tertentu. Jadi faktor kelainan ini tidak selalu memungkinkan bagi penyakit anemia. Iya mbak, biasanya itu usia berapa ya? Walaupun anemia banyak ditemukan pada wanita dan anak-anak, anemia tetap dapat menyerang siapa saja kak, baik pria maupun wanita, usia muda, usia dewasa, ataupun usia lanjut atau lansia. Oh ya mbak, apa diet itu juga menjadi penyebab faktor utama yang menyebabkan terjadinya anemia? Bisa saja. Diet itu karena jika kita diet, kekurangan asupan zat besi di dalam tubuh atau asam folat atau vitamin B12 dapat mencegah tubuh untuk membentuk cukup sel darah merah. Nah, anemia defisit zat besi ini merupakan jenis anemia terbanyak yang sering terjadi. Selain itu, tubuh juga membutuhkan vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi. Seperti itu kak. Saran saya kepada mbak, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, mencukupi olahraga, dan berkonsultasi kepada dokter jika kakak penyakitnya kambuh. Dan jangan lupa untuk minum ya kak, minum air putih secukupnya. Saya setiap pagi senangnya minum teh dulu mbak. Setelah bangun tidur itu saya biasanya langsung minum teh. Jadi itu tidak boleh. Iya, jadi kalau kakaknya setiap hari mengkonsumsi teh itu bisa juga menyebabkan penyebab anemia yang kakak derita. Kirain kakak karena itu mengandung kalsium. Iya mbak, atas konsultasinya. Terima kasih juga sudah membantu menyampaikan beberapa informasi yang sebelumnya belum saya ketahui. Baik kak, terima kasih kembali. Semoga bermanfaat.